Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran geologi struktur pada materi strike slip, transtension, dan transpression. Ini merupakan video kedua, rekan-rekan, yang setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang transfer fault. Nah, lalu kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian kita pembahasan terkait dengan transform fault dan transcurrent fault, begitu ya rekan-rekan ya. Nah, kita langsung saja ke materinya. Nah, ini dia, kita awali dengan gambar ini teman-teman semua. Jadi, secara umum, ketika kita berbicara strike slip, berarti kita berbicara suatu blok, suatu sesar yang membagi dua blok dan bergerak relatif secara horizontal atau secara lateral begitu ya. Nah, bisa bergerak relatif menganan, seperti yang kita lihat sebagai dextral, ataupun yang kita lihat sebagai sinistral. Begitu ya teman-teman. Ini adalah kaidah dasarnya yang teman-teman pelajari begitu ya, yang kita pelajari dari sejak awal perkuliahan gitu ya. Nah, akan tetapi ketika kita berbicara suatu pergerakan lempeng yang besar, nah mungkin teman-teman yang mengambil mata kuliah tektonofisik sudah mendapat juga penjelasannya ya. Ada yang kita sebut sebagai transform fault. Nah, transform fault ini merupakan sesar strike slip yang besar ya. Jadi itu skala kilometer atau lebih dan juga membuat segmentasi antar lempeng dan membentuk batas antar lempeng. Jadi artinya ketika kita berbicara strike slip yang besar yang membagi antar lempeng, itu bisa kita katakan sebagai transform fault. Dan juga memang ini biasanya terjadi di mid oceanic ridge atau di punggungan atau pemekaran lantai samudra. Di mana sebenarnya kan di lantai samudra itu seperti ini ya, di zona Moore itu atau mid oceanic ridge itu kan seperti ini ya, seperti kereta api gitu. Dia punya segmen masing-masing dan dia bergerak masing-masing. Nah, teman-teman bisa kita lihat ya. Ini mungkin sedikit dalam, jadi silakan disimak dengan baik. Nah, singkat cerita, kita punya lempeng ceritanya nih. Saya coba gambarkan ya, bismillah. Nah, ini saya punya lempeng. Nah, ini secara map view, secara tampilan peta. Nah, tiba-tiba di sini ada terobosan magma ceritanya. Di sini ya. Nah, akhirnya magmanya itu keluar kan. Dia mendorong lempeng ke kanan dan ke kiri. Ya. Alhasil gambarnya seperti yang di bagian bawah sini teman-teman semua. Bagian bawah sini semua. Nah, di satu sisi yang lain, ada juga di segmen yang lain, itu dia memiliki pergerakan juga. Tapi bukan pas di sini, tapi di bagian sini. Di bagian lebih ke kanan bawahnya lah ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika ada daerah yang mana nih? Ups. Sebentar. Nah, ada daerah yang bergeraknya ke arah sini. Yang ini ya. Karena dia masuk segmen yang bagian bawah kan. Nah, di bagian atasnya dia bergerak ke arah sini. Kanan. Jadi dia bergerak berarah berlawanan. Nah, pergerakan berlawanan ini yang dan batasnya itu kita sebut sebagai transform fault. Nah, singkat cerita seperti itu ya. Walaupun sebenarnya tidak menunjukkan offset ya. Offsetnya beda kan kalau teman-teman lihat ini saja. Anggaplah ini bidang perlapisan. Harusnya kan sinistral ya, bukan pergerakan dextral seperti gambar ini. Karena ini dia dipengaruhi oleh pergerakan antar lempeng. Baik, kita masuk. Jadi ini sebenarnya bisa di sepanjang punggungan samudera seperti yang terlihat teman-teman semua ini di Mid Atlantic Speeding Ridge gitu kan ya. Dia ini dia berada di samudera yang nantinya ada sebagian yang memang nanti masuk ke benua ya sampai menembus ke benua yang nanti mungkin kita masuk ke sebagai transparan itu ya. Masuk ke bagian selanjutnya. Nah, ya memang cenderung dia berada di di samudera begitu dan menjadi batas antar lempeng. Umumnya menjadi batas antar lempeng juga ya situ ya. Nah, ini juga bisa kita sebut sebagai oceanic fracture zone. Ini bisa menjadi sangat panjang dan juga pasti dipicu oleh rifting ya. Kalau misalnya kita berbicara lempeng, ada atau pemekaran lah, ada namanya magma yang naik, habis itu di awal itu, nah itu semakin lama akan semakin ini. Oke, baik. Nah, sekarang sebenarnya pertanyaannya adalah lantas apa perbedaan antara transform dan strike slip biasa? Strike slip yang kita pelajari di beberapa pekan yang lalu. Tentunya ini yang harus bisa menjadi perhatian oleh rekan-rekan semua. Jadi yang pertama adalah sesar transform itu sebenarnya khusus untuk kerak samudera atau untuk lantai samudera, sedangkan yang strike slip itu berbicara di benua, begitu ya. Dan slip dan untuk transform, slip dan separation-nya berlawanan arah. Nah, tadi kita bisa lihat ya, jadi memang magmanya itu ridge-nya itu berbeda ya. Ridge-nya itu seolah-olah bergerak ke kiri, tetapi memang arah pergerakan aslinya kan ke kanan begitu ya. Nah, sedangkan kalau strike slip tentunya searah begitu.
Lalu yang untuk transform ini sebenarnya pergeserannya konstan sepanjang reach-nya begitu ya. Sedangkan kalau strike slip ya pergeseran akan meningkat dengan meningkatnya slip begitu ya. Jadi akan semakin panjang ketika slipnya besar begitu, atau pergeserannya akan meningkat semakin meningkatnya slip. Nah, tentunya kegempaannya hanya sebagian, sedangkan di strike slip itu kegempaannya terdapat pada setiap batas sesar dan pada ujung sesar begitu ya. Nah, sedangkan ini untuk untuk transform slip berakhir secara tiba-tiba pada ujung pematang reach, sedangkan untuk strike slip, slipnya berakhir secara berangsur. Jadi ada teman-teman belajar konsep yang damage zone itu ya. Jadi kan semakin kecil damage-nya tiba-tiba hilang. Semakin lama semakin hilang begitu ya. Nah, untuk transform gerak secara terus-menerus, sedangkan strike slip itu gerakannya secara ellipsoid, jadi dia mempunyai sistemnya. Dan juga untuk transform itu sejajar dengan arah tegasan. Jadi gini, sigma 1 dari arah kiri, misalkan ya, coba saya gambarkan. Sigma 1 dari arah sini, ya bergeraknya begini, transformnya begini, misalkan gitu ya. Sedangkan kalau yang strike slip kan nggak kayak gitu ya, sigma 1 dari arah sini, dia begini kan geraknya kan. Dia beginilah, lancip ya. Dia beginilah ya. Bisa dextral, bisa sinistral begitu ya. Dan juga untuk transform itu tidak banyak menimbulkan deformasi begitu, sedangkan untuk strike slip itu banyak menimbulkan deformasi. Oke, setelah kita bahas terkait dengan transform, kita beralih ke transcurrent fault atau kita sebut sebagai strike slip yang umum ya. Nah, ini secara transcurrent ini memiliki titik bebas dan bertambah panjang karena mengakumulasi perbedaan strike slip. Nah, ini yang sebenarnya jadi hidangan utama kita dalam materi hari ini ya. Jadi kita bicara transcurrent atau nanti sebagian kita kenal sebagai branch fault. Nah, contohnya di mana? Contoh-contohnya itu banyak ya, ada di San Andreas. San Andreas itu sebenarnya batas-batas antar lempeng, tetapi dia sudah masuk ke darat kan. Jadi dari transform itu berubah menjadi transcurrent. Atau sebenarnya yang banyak juga disitasi atau dituliskan di buku-buku yang ada, itu di sesar Sumatera, sesar Semangko itu masuknya ke transcurrent yang cukup besar ya, karena dia sudah memanjang lebih dari 100 km begitu. Oke, apa sih transcurrent itu? Jadi teman-teman bisa coba disimak juga di slide-nya bahwasanya transcurrent itu adalah istilah yang secara khusus digunakan untuk sesar strike slip di kerak benua, ya, yang memiliki ujung bebas dan tidak dibatasi oleh struktur lain, begitu kan? Tidak dibatasi struktur lain dan juga tidak terikat dan secara kinematis dikendalikan oleh struktur ekstensi atau kontraksi gitu. Jadi dia itu tidak tergantung sistemnya apa nih, ekstensi berarti dia bisa, sistemnya apa nih, kontraksi berarti dia bisa ada. Jadi dia tidak tergantung dengan dua sistem tersebut, dia bisa hadir baik dalam model ekstensi maupun model kontraksi begitu ya. Jadi tentunya dia juga berkembang itu sesuai dengan medan stres yang ada pada sifat batuan sekitarnya. Nah begitu. Oke, teman-teman bisa lihat ya contohnya ini strike slip yang gambar kanan ini ya, dia bergeser begini. Singkat cerita ini gambaran dextral ya. Ini kalau yang ini sinistral. Jadi yang blok kiri kan, blok kiri kita ini bergerak ke atas. Blok bagian sini bergerak ke atas. Sorry, kalau ini dextral ya, ini dextral. Ini pun dextral sama ya, atas bawah dextral sama. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini juga contoh dari transcurrent fault teman-teman semua, selain yang tadi saya contohkan di San Andreas, di Semangka, ini juga kita bisa melihat sesar transcurrent itu di Haiti ya. Nah, ini digambarkan oleh focal mechanism seperti ini. Nah, teman-teman nanti belajar ini juga di modul praktikum, di pekan ini juga, di modul 9, mohon maaf, di modul 9. Jadi teman-teman silakan nanti bisa memahami ya gambaran ini gambaran apa. Apakah menyerupai strike slip, atau reverse fault, ataupun menyerupai normal fault begitu kan. Nah, contoh lain, selain di Haiti, selain di San Andreas, di Sumatera juga ada di Himalaya. Himalaya itu khususnya di bagian, di bagian tengah-tengahnya seperti ini teman-teman semua. Yang nanti kita bisa kaitkan dengan set yang conjugate ketika kita berbicara model dari tektonik ekstrusi begitu ya. Jadi catatan sekarang dengan ujung bebas jadi di dalam lempeng benua dikaitkan dengan batas antar lempeng. Nah, walaupun dia bukan batas antar lempeng, tetapi rekan-rekan semua, faktor penyebab dia terjadi itu adalah karena ada interaksi antar lempeng. Nah, itu yang perlu di garis bawahi gitu ya. Dan dataran tinggi Himalaya di Tibet ini dan daerah utara dipengaruhi oleh tekanan dari konvergensi di batas lempeng India dan Eurasia. Jadi tidak bisa ditutup kemungkinan bahwasanya sesar-sesar transcurrent di sini
Syarat-syarat strike slip di sini itu adalah impact atau dampak dari adanya tekanan dari arah selatan ya, dari lempeng India ini ya. Begitu. Nah, ini kita bisa lihat ya seperti model ini ya. Jadi apa namanya bisa bisa datang sebagai set konjugasi atau nantinya jadi berpotongan begitu kan. Nah, bisa lihat ini konsepnya dari Taponier ya, terkait dengan tektonik ekstrusi. Jadi ketika India menabrak, nah begini ya. Ini konsep yang lain daripada teman-temannya. Nah, dia menabrak begini. Nah, dia menghasilkan strike slip seperti ini gitu ya. Jadi side slip atau transparent fault ini sangat umum sekali ditemukan di lapangan karena banyak banget gitu ya. Yang baik yang bisa kita lihat di permukaan maupun kita rekonstruksi di bawah permukaan. Oke, baik. Ini bagian kedua itu tentang transform dan tentang transcurrent. Apabila ada pertanyaan silakan dicatat dan nanti ditanyakan di kolom komentar boleh ditanyakan ataupun nanti ditanyakan pada sesi perkuliahan di kelas. Oke, baik, saya cukupkan video pembelajaran yang kedua. Kita lanjut lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.